Saya Edi Saputra Simanjuntak. Saya di sini sebagai pengurus gereja ketua 1 untuk menghandle segala kegiatan-kegiatan yang bersifat pelayanan ataupun pembangunan. Terkait dengan jumlah jemaat kami di sini, jemaat kami ada 44 kakak dengan jumlah jiwanya 202 jiwa, mulai dari orang tua sampai dengan bayi ataupun balita. Dan juga kegiatan-kegiatan pelayanan kami di sini berjalan seperti biasanya, mulai dari ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda-pemudi, ibadah wafid, dan juga ibadah keluarga. Hanya satu saja kendala selama ini yang kami rasakan, yaitu ibadah berkabak. Ibadah berkabak ini belum bisa terlaksana walaupun sudah ada program baik dari gembala kami ataupun dari pengurus gereja. Tapi itu semuanya butuh waktu dan juga untuk ide-ide nanti dari pengurus gereja dan juga dari gembala. Terkait dengan gereja kami sekarang, gereja kami ini masih dalam proses penyelesaian pembangunan yang sekitar 20% lagi selesai. Awalnya gereja ini memang sulit bagi kami untuk mendapatkan dana, tapi dengan adanya bantuan dari seorang anggota Dewan Provinsi yaitu Dr. Ibrahim, dia memotivasi kami jemaat-jemaat Tuhan untuk membangun gereja ini. Ya, awalnya dana 30 juta, dana awal kami, dan sampai sekarang tidak ada lagi bantuan-bantuan dari luar, dan dana itulah yang kami manfaatkan untuk membangun gedung gereja ini. Sebelum adanya dana ini, kami gereja dan jemaat mengerahkan anak-anak muda untuk awalnya untuk membuat keripik, dan keripik itu dijual, dipasarkan, dan setelah lama-lama rupanya ada dana yang cukup lumayan lah, sekitar 4-5 juta, dan dana ini kami gunakan dan kami kembangkan lagi. Kami membentuk sebuah koperasi gereja. Koperasi gereja ini cukup lumayan lah untuk membantu pendukungan ataupun mendukung pembangunan ini. Dalam waktu 1 minggu biasanya dari koperasi ini bisa memberikan masukan ke kasih pembangunan 2 juta per minggu. Jadi 1 bulan itu bisa menghasilkan 8 juta. Dan dengan dana-dana itulah sampai saat ini bisa gereja ini sudah bisa ditempati dan sudah dilaksanakan ibadah umum ataupun perayaan Natal dan juga ibadah lainnya. Dan untuk selanjutnya kami jemaat-jemaat Tuhan GPSKM Kuburangan meminta dukungan dari para hamba Tuhan, dari jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya, supaya kami itu didukung dalam doa, karena bagaimanapun secara manusiawi, secara ekonomi kami jemaat-jemaat Tuhan tidak mampu untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini yang masih banyak dana dibutuhkan untuk finishing ataupun untuk penyelesaian gereja ini. Dan harapan kami dari pengurus gereja, dari gembala, dan juga jemaat-jemaat, supaya dengan adanya gedung gereja yang besar ini memotivasi jemaat-jemaat untuk bertumbuh secara iman, dan juga memotivasi jemaat-jemaat untuk bisa menyumbangkan baik itu ide, pikiran, atau tenaga, bahkan ekonomi, sehingga nantinya bukan hanya gedung saja yang besar, bukan hanya gedung saja yang dewasa, tetapi jemaatnya juga dewasa secara iman. Dan kami bersyukur di mana minggu kemarin gereja ini sudah berubah dari pos PI menjadi gereja dewasa. Dan ini satu hal yang sudah lama kami impikan, supaya GPSK Kuburangan ini
bukan hanya pos PI saja selamanya, tetapi bisa menjadi gereja dewasa. Dan impian ini sudah kami peroleh 1 minggu yang lalu, di mana Pak Pendeta Tarsito Kepas, utusan dari pusat, meresmikan gereja ini sekaligus mendewasakan GPSK Hermann Kuburangan ini menjadi gereja dewasa. Dan kami juga bersyukur ini semuanya bukan hanya perjuangan dari gembala, bukan hanya perjuangan dari gereja, bukan hanya perjuangan dari jemaat-jemaat, tetapi ini perjuangan bersama-sama. Adanya kerjasama baik dari gembala, gereja, jemaat, bahkan adanya kerjasama dengan pihak desa yang selalu setia mendukung apapun itu program-program dari gereja, program pembangunan, program pelayanan. Itu yang kami syukuri, dan mudah-mudahan kerjasama ini kedepannya selalu berkelanjutan, dan kami juga jemaat dan juga pengurus gereja mempertahankan hubungan yang baik dengan pihak desa, karena bagaimana pihak desa ini adalah sebagai penopang ataupun dia nggak bisa lah sebagai orang tua untuk organisasi GPSK Kuburangan, karena kalau tidak ada ikatan-ikatan yang baik dengan pihak desa, otomatis akan terbengkalai dalam hal-hal kegiatan-kegiatan pelayanan ataupun kegiatan-kegiatan pertemuan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan. Itu yang kami syukuri, dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Itu semuanya bukan karena kekuatan kami, tetapi karena memang Tuhan berkehendak melalui semuanya ini. Tuhan ingin GPSK Hermann Kuburangan ini mengalami kemajuan, mengalami peningkatan-peningkatan yang sangat baik, dan itu juga sangat diharapkan dari pusat ataupun dari daerah. Kami sebagai jemaat-jemaat hanya bisa menjalankan itu diiringan dengan doa dan juga kerjasama yang baik. Jadi mungkin itulah secara singkat penjelasan dari saya gereja tentang baik itu pembangunan gereja ataupun pelayanan-pelayanan yang telah kami laksanakan selama beberapa tahun ini di tempat ini. Kami juga bersyukur Pak Gembala kami, Pak Angelis Timotius, dia juga selalu memiliki hati untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan, karena jemaat-jemaat Tuhan semuanya berbeda karakter, tapi beliau bisa mengantisipasinya dengan hati yang baik dan juga dengan komunikasi yang sangat baik untuk mengembangkan strategi pelayanan dan juga mengembangkan pendekatan-pendekatan kepada jemaat. Mudah-mudahan strategi ini tetap dipertahankan oleh beliau, dan itu akan memiliki efek yang positif dan efek yang baik untuk kedepannya. Dan itu dan mungkin dari situ penjelasan saya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat baik itu kami dan juga untuk jemaat-jemaat yang lainnya, khususnya yang ada di wilayah GPSK daerah. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pak. Keren bapak-bapaknya. Inilah Bapak Gembala di Kuburangan dan Bapak Tanggi sedang masak untuk para tamu. Iya, mantap. Ini Pak.